Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara menganalisa laporan keuangan. Cara menganalisa laporan keuangan yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih itu rasio, kemudian apa saja jenis-jenis rasio keuangan, kemudian kita akan membahas salah satu jenis rasio keuangan yaitu likuiditas rasio. Yang pertama, kita akan membahas definisi rasio. Apa sih rasio itu? Rasio adalah perbandingan dari nominal satu dengan nominal yang lainnya. Jadi, rasio keuangan menurut Kashmir tahun 2012 adalah membandingkan nominal satu dengan yang lainnya yang ada di laporan keuangan perusahaan, pastinya. Oke, setelah kita membahas definisi rasio-rasio keuangan, dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, rasio leverage atau rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio leverage, yaitu seberapa besar perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas, kita untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan penjualan, persediaan, dan lainnya. Dan yang keempat, yaitu rasio profitabilitas, untuk mengukur seberapa besar keuntungan perusahaan. Oke, kita masuk ke jenis rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kewajiban jangka pendek itu seperti apa sih? Yaitu seperti membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar air, membayar biaya-biaya operasional di perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Karena jangka pendek ya, kalau jangka pendek berarti kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Oke. Rasio likuiditas ada 2 yang biasa digunakan untuk mengukurnya, yaitu current ratio dan quick ratio. Oke, rasio likuiditas yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini biasa umum digunakan untuk menghitung rasio likuiditas. Rumusnya adalah current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities atau liabilitas lancar. Nah, current ratio ini semakin tinggi current ratio, maka akan semakin baik perusahaan tersebut. Oke, ini adalah contoh laporan keuangan dari perusahaan Distri Marena. Langsung saja kita hitung current rasionya ya, yaitu tadi rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities atau jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas lancar. Di sini jumlah aset lancar di Distri Marena yaitu 128.700.000 dan jumlah liabilities lancarnya adalah 26.500.000, sehingga current rasionya 128.700.000 dibagi dengan 26.500.000 sama dengan 4,85 hasil current rasio dari perusahaan Distri Marena. Sehingga artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek si perusahaan Distri Marena dijamin oleh Rp4,85 aset lancarnya. Bagus atau enggak ini si Distri Marena? Current rasionya bagus, karena Rp1 hutangnya atau hutang jangka pendeknya yang kurang dari 1 tahun dijamin sebesar Rp4,85 aset lancarnya, sehingga lebih banyak asetnya atau aset lancarnya dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek yang mesti dibayarkan si Distri Marena tersebut. Oke, sampai di sini paham ya untuk current rasio? Setelah current rasio, kita masuk ke jenis rasio likuiditas yang kedua, yaitu quick ratio. Nah, quick ratio ini sama dengan current ratio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hanya perbedaannya adalah kalau quick ratio tanpa persediaan. Jadi, current asset dikurangi persediaan. Karena quick ratio ini adalah jumlah aset lancar yang paling liquid. Liquid itu adalah yang artinya paling cair ya, karena kalau persediaan itu berupa barang, susah kita untuk mencairkannya, agak lama ya, bukan susah, agak lama prosesnya. Jadi di sini rumusnya adalah untuk quick ratio, current asset dikurang persediaan dibagi dengan current liabilities atau liabilitas jangka pendek.
Kembali lagi kita ke laporan keuangan si perusahaan di Srimarena. Kita lihat quick ratio si perusahaan di Srimarena ini bagus atau enggak sih? Rumusnya yaitu current asset atau aset lancar, jumlah aset lancar ya, 128.700.000 dikurangi dengan persediaannya. Persediaan di Srimarena di sini ada dua jenis, persediaan barang dagang dan persediaan barang habis pakai. Jadi dikurang 43.600.000 dan dikurang 7.500.000 dan dibagi dengan jumlah aset lancarnya dibagi 26.500.000. Hasil quick ratio dari perusahaan di Srimarena tersebut adalah 2,93, sehingga artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek di Srimarena dijamin Rp2,93 aset lancarnya yang paling liquid. Jadi perbedaannya adalah kalau current ratio tadi adalah dijamin dengan aset lancarnya saja, tapi kalau quick ratio dijamin dengan aset lancar yang paling liquid karena tanpa persediaan. Paham ya sampai di sini untuk kita menganalisa laporan keuangan dari perusahaan? Oke, jika paham, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Di sini ada laporan keuangan dari PD Hadian ya. Ayo kita bareng-bareng untuk menghitung current ratio dan quick rasionya. Yang pertama, current ratio. Current ratio adalah rumusnya current asset dibagi dengan current liabilities. Ya. Di sini current asset atau aset lancar dari PD Hadian yaitu 8.252.500 dan current liabilitiesnya atau jumlah kewajiban lancarnya yaitu 2.935.000. Sehingga current rasio dari PD Hadian adalah 2,81 yang artinya Rp1 kewajiban jangka pendek PD Hadian dijamin oleh Rp2,81 aset lancarnya. Bagus PD Hadian, tingkat likuiditasnya bagus ya karena masih kurang dari kewajibannya, asetnya lebih banyak daripada kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan. Tapi kita lihat, kita bandingkan lagi current rasio PD Hadian dengan current rasio di Srimarena tadi bagus mana? Bagus si di Srimarena ya karena lebih besar dari PD Hadian, yaitu di Srimarena tadi sebesar 4,85 dan si PD Hadian hanya 2,93. Jadi tetap kinerja yang paling bagus si di Srimarena. Yang pertama kita analisa tadi. Kemudian kita masuk ke quick ratio. Yang kedua ya, quick ratio mari kita hitung bareng-bareng quick ratio dari PD Hadian ini. Nah, quick ratio rumusnya adalah current asset dikurang persediaan dibagi dengan current liabilities. Current asset PD Hadian sama dengan 8.252.500 dikurang persediaannya 3.400.000 dibagi dengan current liabilitiesnya. Current liabilitiesnya yaitu 2.935.000. Sehingga quick ratio dari PD Hadian yaitu 1,65 yang artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek PD Hadian dijamin oleh Rp1,65 aset lancarnya yang paling liquid. Nah, sampai di sini PD Hadian kita bandingkan lagi dengan si di Srimarena yang tadi kita sudah hitung quick rasionya, bagus yang mana? Tetap bagus yang si di Srimarena ya, karena lebih besar quick ratio di Srimarena dibandingkan PD Hadian. Di Srimarena quick rasionya sebesar 2,93, sedangkan si PD Hadian hanya Rp1,65. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bagus kinerjanya karena tingkat likuiditasnya bagus ya, lebih dari 1 karena melebihi dengan hutangnya. Tetapi yang paling bagus dari antara dua perusahaan tersebut adalah si di Srimarena yang pertama kita hitung. Oke. Kemudian selanjutnya adalah rasio leverage atau rasio solvabilitas, adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Cara menilai rasio leverage tersebut adalah yang pertama yaitu dengan total debt to total asset ratio, yaitu rasio antara total hutang dengan total aktiva. Jadi formulanya itu adalah hutangnya berapa, total aktivanya berapa dikali 100%. Jadi ini contohnya 200 juta dibagi total aktivanya 400 juta dikali 100% sama dengan
50%. Jadi formulasi dari total hutangnya itu 50% dari aktivanya. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Jadi rasio antara hutang dengan modal sendiri. Jadi ini melihat bagaimana rasio dari si perusahaannya itu dengan debt to equity ratio sama dengan total hutang plus modal kali 100%. Contohnya misalnya total hutangnya 200 juta, modalnya 200 juta. Kali 100% berarti 100%. Jadi rasionya itu 200%. 100%. Kemudian rasio leverage dinilai dari time interest earned ratio. Jadi adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Jadi coverage ratio itu sama dengan EBIT, earning before interest and tax, per beban bunga. Jadi contohnya adalah 51 juta, beban bunganya adalah 14 juta sama dengan 3,6 kali. Kemudian adalah fixed charge coverage ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen, saham preference, bunga, angsuran, pinjaman, dan sewa. Jadi formulanya adalah fixed charge ratio, coverage ratio sama dengan EBIT plus bunga plus angsuran list plus per bunga plus angsuran listnya berapa. Jadi ini contohnya. Kan? Selanjutnya, jadi bisa dilihat dari debt service ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi service ratio sama dengan earning before interest dan tax per bunga plus sewa plus angsuran pokok per 1 min tarif pajak. Jadi contohnya ini. Jadi pendapatannya sebelum pajak itu 51 juta, bunganya 11 juta, sewanya 5,6 juta, 5.600.000, kemudian angsuran pinjamannya 8,4 per 1 kurang 0,4 sama dengan 1,5. Kemudian adalah yang ketiga, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Jadi rasio aktivitas ini pada umumnya diukur dari perputaran masing-masing elemen aktiva. Jadi bagaimana sih cara menilainya itu? Jadi dia bisa mengukur yang pertama perputaran persediaan atau dikenal dengan inventory turnover, adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan. Jadi formula yang digunakan adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Jadi rata-rata persediaan itu diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2. Jadi contohnya ini, perputaran persediaan adalah 511.000 per rata-rata persediaannya 65.500. Kemudian 8 kali. Kemudian adalah yang kedua adalah perputaran persediaan dengan menggunakan average day inventory, jadi persediaan rata-rata per hari, untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum dijual atau masuk proses produksi. Jadi ini contohnya yaitu sama dengan rata-rata persediaan kali 360 per harga pokok penjualan. Jadi dilihat dari rata-rata harinya, berapa lama di gudangnya tersebut. Jadi misalnya rata-rata persediaannya adalah yang tadi 65.500.000 kali 360 per harga pokok penjualannya ada 511 juta sama dengan persediaannya untuk 46 hari. Selanjutnya adalah ini adalah perputaran piutang receivable turnover, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam pengelolaan piutang. Jadi formulanya yaitu perputaran hutang sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang. Rata-rata piutang diperoleh dengan menjumlahkan piutang awal tahun dan akhir tahun dibagi 2. Jadi contohnya adalah
perputaran piutangnya itu 600 juta dibagi 45 juta sama dengan 13,3 kali. Kemudian adalah dengan melihat perputaran piutang per periode. Jadi untuk mengetahui lamanya piutang tertagih atau receivable collection period digunakan dengan formula adalah rata-rata piutang kali 360 per penjualan kredit. Jadi contohnya adalah 45 juta kali 360 60 hari per 600 juta. Kemudian adalah rasio aktivitas dengan perputaran aktiva tetap. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Jadi berapa dia perputaran aktiva tetap tadi itu untuk menghasilkannya. Misalnya di sini formulasinya adalah penjualan per aktiva tetapnya. Jadi contohnya adalah 600 juta per 360 juta. Penjualannya 600 juta, tapi aktiva tetapnya 360 juta. Jadi 1,67 kali. Kemudian adalah menggunakan perputaran aktiva dengan formulasi penjualan per total aktiva 600 juta per 400 juta sama dengan 1,5 kali. Kemudian adalah kita ke rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Jadi rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Jadi rasio-rasio ini diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertama profit margin. Profit margin itu bisa dengan menggunakan gross profit margin, net profit margin. Kemudian ROA atau return on asset, ROE return on equity, dan ROI return on investment, dan earning per share atau EPS. Jadi yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Jadi formulasi yang digunakan adalah laba kotor per penjualan kali 100%. Contohnya adalah gross profit marginnya adalah laba kotornya 89 juta, penjualannya 600 juta. Kali 100 juta berarti keuntungan rasionya tadi itu rasio keuntungannya 14%, 14,83%. Kemudian adalah profit margin dengan formulanya yaitu EBIT atau earning before interest and tax per penjualan kali 100%. Jadi ini contohnya 51 juta per 600 juta kali 100% sama dengan 8,5% keuntungannya. Kemudian NPM atau net profit margin, formula yang digunakan adalah EBT atau earning before tax per penjualan kali 100%. Jadi 40 juta per 600 juta kali 100% sama dengan 6,67%. Kemudian adalah ROA. Formula yang digunakan adalah ROA sama dengan EBIT per total aktiva kali 100%. Jadi earning before interest and tax-nya ada 51 juta, total aktivanya 400 juta kali 100% sama dengan 12,7%. Kemudian adalah return on equity, yaitu menggunakan earning after tax per modal sendiri kali 100. Jadi berapa earning after tax-nya? 24 juta atau pendapatan setelah pajak, keuntungan setelah pajaknya berapa? Per modal sendirinya kali 100%.
Selanjutnya adalah ROI. Formulanya ROI sama dengan EAT per investasi kali 100%. Kemudian ada IPS di sini, formulanya adalah earning after tax per jumlah saham yang beredar. Jadi misalnya earningnya itu adalah 24 juta per 20.000 saham yang beredar sama dengan 1.200. Jadi ini adalah rasio-rasio keuangan dari rasio likuiditas. Caranya, jadi bisa kita interpretasikan bahwasanya dari current ratio, perhitungan current ratio ini yaitu setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,3 aktiva lancar. Jadi kan current ratio ini melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang lancarnya. Jadi setiap hutang lancar 1 rupiah dijamin dengan 2,3 rupiah aktiva tetapnya. Kemudian quick ratio. Quick ratio ini setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1 rupiah quick assetnya. Jadi selanjutnya tadi adalah cash ratio. Jadi cash ratio ini setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 0,7 kas dan efek. Jadi bisa dipastikan perusahaan tersebut bisa mengcover atau bisa menghandle likuiditas kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Sekian, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.